Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Talahatu yang sudah melayani kita lewat pujian dan penyembahan. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di hari ini kita buka di dalam kitab Ayub. Dalam kitab Ayub pasal 14 ayatnya yang pertama. Kitab Ayub pasal 14 ayatnya yang pertama dengan tema khotbah hidup manusia singkat di bumi. Sekali lagi, hidup manusia singkat di bumi. Ayub 14 ayat 1 kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3 mulai. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saya akan baca sekali lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Jadi Ayub menjelaskan bahwa setiap manusia atau setiap orang yang lahir dari rahim seorang perempuan itu sangat singkat usianya, sangat singkat hidupnya. Firman lain berkata, jarak antara manusia dengan kematian itu hanya selangkah saja. Jadi hidup kita di muka bumi ini sangat singkat. Saking singkatnya usia manusia itu, sebetulnya usia manusia hanya 1 hari. Firman Allah menggambarkan itu. Karena firman Tuhan berkata, 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. 1000 tahunnya manusia itu cuma 1 harinya Tuhan. Karena Allah berkuasa atas hari. Itu menggambarkan Allah tidak dibatasi. Allah tidak bisa dimakan oleh usia. Berbeda dengan kita. Karena Allah pencipta hari, Allah pencipta waktu. Dia yang menciptakan waktu, dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Jadi 1 harinya manusia itu, 1 harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahunnya manusia. Manusia aja tidak sampai 1000 tahun. Bahkan manusia tertua dalam Alkitab, bahkan manusia yang tertua dalam hidup ini, Alkitab menyampaikan namanya adalah Metusalah. 969 tahun usia Metusalah, lalu dia meninggal. Usia yang sangat, tidak sampai 1000. Tidak sampai 1 hari sebetulnya itu. Jadi usia kita sebetulnya hanya 1 hari. Hanya buka mata, hanya tutup mata, buka mata langsung lenyap. Jadi saya dan saudara tidak bertahan begitu lama di muka bumi. Jadi setiap orang yang lahir dari rahim seorang perempuan, umur manusia itu sangat singkat. Seperti bunga dia mekar di pagi hari, lalu dia luruh dan dia layu di siang dan sore hari. Seperti bayang-bayang yang dengan tiba-tiba dia berlalu atau dia lenyap. Firman Allah berkata seperti uap yang hanya sebentar saja kelihatan. Seorang nabi, namanya Nabi Musa, dia berkata dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata, ini kata Musa saudaraku, dalam kitab Mazmur. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Dia berkata bahwa umur manusia yang dapat dinikmati adalah 70, kalau kuat sampai 80 tahun. Sesudah itu mungkin masih hidup, tetapi sengsara, saudara. Jadi pemazmur berkata, Musa berkata dalam kitab Mazmur 90 ayat 10, masa hidup manusia sudah ditentukan 70, kalau dia kuat bisa sampai 80.
Kalau dia lebih lagi, ya bisa saja masih hidup, tapi sudah sengsara sekali. Sudah pikun, ya. Sudah pokoknya dia sudah pikun. Lihat orang-orang tua kalau usia bagi sudah pikun, sudah lupa-lupa. Tadi baru makan, ditanya sudah makan? Belum. Padahal tadi baru makan, dia lupa. Nah, itu kita lihat bahwa itulah hidup manusia. Jadi sangat singkat sekali. Karena itu hidup yang singkat ini saya dan saudara kita pakai untuk melayani Tuhan. Karena hidup manusia ini sangat singkat. 70, kalau dia kuat 80 sampai 80. Lebih daripada itu kesengsaraan dan kemalangan yang mewarnai. Kita lihat ada orang-orang yang top dan populer di masa-masanya. Entah itu artis, entah itu tokoh politik, entah itu penginjil, entah itu pendeta, entah siapapun itu. Kita lihat bahwa mereka sangat terkenal di masa-masa kejayaan mereka. Tetapi berlalunya waktu, berjalannya waktu, kita lihat mereka terhilang juga. Ada artis-artis populer di zaman-zaman dulu, kita lihat sudah mulai redup, masa-masanya sudah habis. Ada istilah berkata, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi ada masanya. Jadi karena itu saya dan saudara segala sesuatu ada waktunya. Jadi manusia di muka bumi begitu singkat sekali. Jadi karena itu saya dan saudara mari kita melayani Tuhan dengan sungguh. Jangan menunda waktu-waktu yang ada. Jangan saudara bilang nantilah saya melayani Tuhan. Nanti saya berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Nanti saja saya ikut Tuhan. Nanti saja saya dibaptis. Nanti saja, dan nanti saja. Nanti besok sudah saya baru iring Tuhan dan saya melayani. Saya pernah jelaskan bahwa hari besok bukan punya kita manusia. Hari besok adalah punya Tuhan. Besok mau jadi apa ini kita tidak tahu. Masih misteri. Lalu waktu kita adalah hari ini. Punya kita adalah hari ini. Punya Tuhan adalah besok. Besok punya kesusahannya sendiri, kata firman Allah. Jadi kita tidak tahu kesusahan hari esok seperti apa. Jadi karena itu jangan menunda-nunda. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, saya dan saudara mari kita hari ini, karena hidup hari ini adalah kesempatan dan anugerah untuk saya dan saudara melayani Tuhan. Jadi besok punya Tuhan. Jadi apa-apa tidak usah bilang nanti besok saya melayani Tuhan. Besok masih sifatnya misteri bagi kita. Kita tidak tahu seperti apa jadi. Besok itu dia akan selalu ada, tetapi belum tentu kita ada di hari besok. Besok itu dia selalu ada, kapanpun dia selalu ada. Hari esok itu ada terus. Tapi saya dan saudara kan belum tentu ada di hari esok itu. Masih syukur-syukur dan masih puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati hari berikut. Itu anugerah Tuhan. Jadi hidup manusia begitu singkat sekali. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayub juga pernah berkata bahwa hidup manusia itu singkat. Jadi inilah yang disampaikan oleh Ayub. Setiap manusia pernah mengalami kegelisahan. Itu yang tadi dia katakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Sudah umur singkat baru gelisah lagi. Wah, luar biasa. Saya percaya kita semua pernah gelisah. Kita semua pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Dan manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kegelisahan. Kegelisahan ini dia akan ada terus. Dia membayang-bayangi hidup kita. Di saat kita dudukkah, di saat kita tidurkah, di saat kita berjalankah, kita beraktivitas,kah. Bahkan di saat kita duduk pun sementara ikut kebaktian. Kadang kegelisahan itu membayang-bayangi pikiran kita. Dan banyak faktor yang bikin orang itu gelisah.
gelisah akan faktor ekonomi, gelisah akan kesehatan, gelisah akan pelayanan, gelisah akan apa? Keamanan, gelisah akan pekerjaan, pokoknya banyak kegelisahan. Gelisah akan makanan, gelisah akan segala sesuatu, sandang, pangan, papan, dan apapun itu yang kita perlukan. Kita tentu mengalami kegelisahan, tapi pertetapkan hatimu dan hatiku bahwa Kristus sanggup memberkati kita. Filipi pasalnya yang keempat ayat 19 di sana berkata bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluan kita. Jadi saya dan saudara tidak usah khawatir, karena Tuhan selalu melakukan yang terbaik untuk kita. Jadi kegelisahan ini selalu ada. Bisa jadi karena masalah anak-anak. Kegelisahan itu merajalela di mana-mana. Orang miskin gelisah, orang kaya pun gelisah. Si miskin gelisah tidak tahu dia besok mau makan apa. Si kaya gelisah karena jangan sampai si pencuri datang membongkar dan mencuri segala hartanya. Jadi semua punya kegelisahan. Kegelisahan ini dia tidak memandang status sosial seseorang. Dia mau kaya ke, mau dia miskin ke, pokoknya semua gelisah. Karena kegelisahan ini sudah semacam menjadi warna dan dia gaya hidup daripada manusia. Dia sudah nempel dengan kehidupan manusia. Jadi selalu ada kegelisahan. Jadi saya dan saudara, kalau kita berharap kepada Tuhan, saya dan saudara pasti akan ditolong Tuhan. Yesaya berkata dalam kitab Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-16, kalau kita merasakan rasa damai dan rasa tenteram hanya datang pada Tuhan, agar kita bisa mengatasi kegelisahan itu. Kita lihat misalnya Yesaya 28 ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kita percaya kepada batu penjuru. Kita percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah batu penjuru kita. Dia adalah satu dasar. Dia adalah batu yang mahal. Jadi dia adalah batu penjuru. Siapa batu penjuru itu? Lalu Kisah Rasul menjelaskan bahwa batu penjuru yang dimaksudkan Yesaya itu adalah Yesus Kristus, tidak lain dan tidak bukan. Semua mengarah dan semua menjurus kepada Yesus Kristus. Siapa yang dimaksudkan sebagai batu penjuru? Kisah pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Allah di sana berkata, Kisah pasal 4 ayat 11 sampai 12, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesus adalah batu dasar. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Ada orang berkata ada banyak jalan pergi ke Roma, betul. Tetapi kalau jalan ke sorga hanya lewat Yesus Kristus. Jalan ke sorga hanya lewat Dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata firman Allah. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kita mau pergi ke pasar, kita bisa ikut jalan belakang, bisa ikut jalan samping, jalan tengah, pokoknya jalan setapak terserah kita dah. Mau kita, terserah saudara. Ada banyak jalan kalau kita pergi berbelanja ke pasar Remu misalnya. Ada kacau di jalan sini, kita tahu ada jalan setapak. Ada masalah di jalan sini, kita tahu bisa ikut jalan belakang. Pokoknya macam-macam. Bahkan kadang kita berpesan juga, kakak jangan lewat sini, lewat belakang lah ya, karena di sini ada terjadi sesuatu. Saking banyak jalannya kita bisa tahu. Tetapi kalau ke sorga tidak begitu, tidak pakai jalan setapak, jalannya hanya satu saja,
Yesus Kristus. Saudara tidak jalan lewat itu, saudara pasti tersesat. Saudara pasti salah alamat. Dan sudah pasti, kalau orang tidak lewat jalan Yesus Kristus, sudah pasti alamatnya itu pasti neraka. Tapi kalau semua jalan lewat Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, dijamin dah, pasti itu sorga yang kekal, sorga yang damai, di dalamnya tidak ada kegelisahan. Jadi Yesus adalah batu penjuru, dan keselamatan itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Dikatakan bahwa Yesus adalah batu dasar. Dialah batu penjuru saya dan saudara. Batu penjuru dalam konteks sebuah bangunan atau sebuah rekonstruksi bangunan itu, dia diletakkan di paling pojok sekali. Biasanya dia juga disebut sebagai batu sudut. Dia menjadi batu dasar, dia menjadi batu pola. Sehingga bangunan itu patokannya ada di batu ini. Kelurusannya, kekuatannya, dasarnya, karena dia dasarnya. Kalau semua batu-batu yang lain tidak ikut dasar ini, pasti bangunan itu pasti akan tidak akan bertahan lama. Jadi yang dimaksud dengan batu penjuru biasanya itu diletakkan paling pojok. Itu kalau orang bikin pondasi, biasa di sudut itu yang diutamakan. Dia punya boplang itu batu itu, nanti semua batu yang lain ikut dia. Itu dia batu sudut. Dia itu adalah batu dasar. Dia dasarnya. Dari sini nanti ikut dia, dari sini juga ikut dia, dari sini juga ikut dia. Jadi kalau tukang pasang boplang, mereka tarik nelon, mereka harus di sudut dulu yang diutamakan. Mereka taruh di sudut situ sebuah batu supaya semua mengikuti. Jadi Kristus adalah batu penjuru, dan saya dan saudara mengikuti dia. Tidak boleh kita mengikuti hal yang lain. Tidak boleh saudara mengikuti manusia. Manusia itu bisa dimakan usia dan dia bisa mati. Jadi tidak ada manusia yang bisa dibanggakan. Saya dan saudara kita bangga kalau kita menjadi murid Tuhan. Kita bangga kalau kita menjadi anaknya Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara tetap percaya bahwa Kristus adalah batu dasar. Jadi rumah rohani kita akan menjadi kokoh bila dibangun atas dasar kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6, firman Allah di sana berkata, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Banyak orang ingin terima berkat, banyak orang ingin mau diberkati, ingin terima kesehatan, kesembuhan, mujizat, tapi herannya tidak mau percaya. Jadi saya dan saudara harus percaya kepada Yesus Kristus. Firman Allah menjelaskan bahwa setiap orang yang mau percaya kepada batu penjuru itu, dia tidak akan gelisah dan dia tidak akan dipermalukan. Kita percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan mempermalukan saya dan saudara. Asal kita benar-benar iring Tuhan, kita benar-benar ikut dia. Karena dia adalah dasar dari semua kepercayaan kita. Kita percaya semua penyembahan kita, semua bentuk doa kita, semua persembahan kita, pemberian kita, pengorbanan kita, kita melayani semua patokannya kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi semua mengarah kepada Tuhan. Semua penyembahan kita, doa-doa kita disampaikan kepada hanya dengan satu tujuan, yaitu si batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus. Jangan kepada yang lain. Jadi doa kita, penyembahan kita, jangan saya dan saudara arahkan dan tujukan kepada yang lain. Di luar Yesus Kristus, saya dan saudara tidak akan dapatkan keselamatan. Jadi segalanya semua harus bermuara di dalam Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-7 dalam ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 7 firman Allah berkata, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan,
dan suatu batu sandungan. Bukan saja percaya, tetapi kita taat kepada firman Allah. Kalau kita tidak taat pada firman Allah, batu penjuru itu, batu dasar itu bukan menjadi batu yang baik bagi kita. Tetapi justru kalau kita tidak percaya kepada Dia, justru itu menjadi batu sandungan untuk kita. Jadi kalau bagi mereka yang percaya Yesus Kristus adalah batu penjuru, maka Dia menjadi batu dasar, batu yang baik, batu yang mengarahkan kita dan memberi jalan kepada jalan hidup yang benar. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, justru batu itu menjadi batu sandungan. Sehingga banyak kali orang kan mengaku Kristen tapi membuat sandung orang lain. Orang tidak datang sembahyang karena ada dia. Orang tidak mau melayani karena ada dia. Sejauh dia masih ada di situ, dia tidak akan mau melayani. Tolong pindahlah dia, atau usir dia kemana, begitu baru saya bisa melayani. Kenapa? Karena menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu artinya membuat orang tersangkut lalu jatuh terbanting. Jadi batu itu bukan menjadi pola lagi, tetapi justru dia menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita tidak taat, kita tidak percaya kepada Tuhan, kita menjadi batu sandungan. Sehingga istilah kerennya orang-orang Kristen di mana-mana kalau mereka bicara, kakak ini jadi batu sandungan. Jangan jadi batu sandungan. Artinya orang itu luka, orang itu jatuh karena kita. Mereka tersandung karena kita. Iman mereka tersandung, mereka jatuh. Itu istilah batu sandungan. Sehingga kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Kata-kata kita tidak jadi berkat, pola dan cara hidup kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi saya dan saudara harus tertanam di dalam firman Tuhan. Kita harus terima firman, kita harus taat juga melakukan. Supaya batu dasar itu yang adalah Yesus Kristus, benar-benar Dia tercapai di dalam hidup kita. Jadi bukan menjadi batu sandungan. Bagi mereka yang tidak percaya Tuhan mah jadi batu sandungan buat mereka. Tapi bagi kita yang percaya Yesus adalah Tuhan, Dia satu-satunya jalan dan pemberi hidup yang kekal, memberikan damai sehingga menjauhkan kita dari segala kegelisahan. Menjadi batu dasar. Jadi kita melayani jangan sampai menjadi batu sandungan. Kata-kata kita tidak boleh mencemari nama Tuhan. Tindakan-tindakan kita, pola hidup kita, kelakuan kita jangan sampai membuat batu sandungan bagi orang lain. Orang tersandung karena kita. Orang menjadi kecewa karena saya dan saudara. Tetapi coba kalau orang itu dia senang ke gereja karena kita. Orang itu ada sukacita bergairah, gairah tinggi. Kenapa? Karena benar-benar ada kawan sekerja, ada kawan seiman dalam melayani Tuhan. Wah, disayangkan sekali kalau kita menjadi batu sandungan. Bayangkan, kita juga malu sebetulnya. Dia itu tidak mau hadir dalam sebuah kegiatan atau dalam gereja karena ada kita. Wah, malu sekali. Kenapa? Karena menjadi batu sandungan. Banyak orang menjadi batu sandungan. Bahkan orang Kristen pun tidak jadi berkat, tidak jadi contoh. Ini tentu jangan sampai ada di antara kita. Kita melayani Tuhan mengikuti pola yang ada batu dasar. Kalau orang itu menjadi batu sandungan berarti dia ikut batu yang salah. Tetapi kalau dia ikut batu penjuru, pasti dia jadi berkat. Orang lain diberkati karena hidup. Jadi hidup manusia singkat. Saya dan saudara singkat usia manusia. Itulah yang Ayub tadi katakan. Setiap orang yang lahir dari rahim seorang perempuan sangat singkat usia. Kapan saja saya dan saudara bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita bisa berakhir. Jadi karena itu hidup yang ada kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap cari Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Gelisah ada, khawatir ada, tetapi saya dan saudara percaya Tuhan selalu memberikan kita sukacita. Tadi dikatakan bahwa Dia akan memberikan saya dan saudara rasa damai dan rasa aman. Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang bertanggungan berat, semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan dan sentosa kepadamu. Jadi kita datang kepada Tuhan.
Kita gelisah, betul. Kita khawatir, betul. Siapa bilang tidak khawatir? Dunia sekarang kita lihat rusuh di mana-mana. Banyak pengajaran sesat, belum lagi masalah ekonomi sekarang. Jadi dunia sekarang sedang bergelora. Tetapi bagaimana supaya saya dan saudara bisa rasakan damai meskipun di tengah badai? Di tengah dunia yang sedang berkecamuk, kita datang pada Tuhan, maka saya dan saudara terima sukacita. Tetap percaya, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita menjaga hidup ini. Hanya pada Kristus kita dapatkan ketenangan. Dia batu penjuru, sehingga saya dan saudara tidak gampang mengalami kegelisahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian, kita bersyukur buat firman Tuhan.